PGRI Maras, tempat kita saling sakiki, saling pedi, saling satingi. PGRI adalah rumah besar guru, penjaga marwah, harkat, dan martabat guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna SPT. Saya seorang sarjana peternakan yang saat ini sedang menjadi guru honor di Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Utan. Saat ini saya memegang pelajaran bahasa Indonesia dan saya sudah mengabdi di Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Utan dari tahun 2005 hingga saat ini. Jika orang mengetahui tentang latar belakang pendidikan saya, sepertinya orang itu mengatakan ini kok orang aneh, dari peternakan nekat menjadi seorang guru, memegang bahasa Indonesia lagi, mengajar di madrasah lagi. Tapi alhamdulillah saya mensyukuri semua itu. Mengajar di sekolah swasta dan sekolah negeri tentu akan berbeda, baik dari pemahaman siswanya, lingkungannya, tantangannya. Kita mengajar di swasta itu luar biasa, kalau saya merasa cukup berat. Karena apa? Kalau yang dari SMA, guru-guru yang mengajar di sekolah negeri, yang di SMA umum, itu barangkali tidak terlalu berat bebannya. Karena yang tidak terjaring, yang tidak cukup nilainya, yang masuk ke sekolah negeri, akhirnya kembali lagi atau masuk ke madrasah kami. Tetapi yang menjadi kebahagiaan saya atau menjadi kebanggaan saya di situ, orang-orang yang masuk ke sekolah negeri, dari mereka masuk dengan nilai 8, kemudian keluar dengan nilai 9, bagi saya itu suatu yang biasa. Tetapi kalau di Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Utan, mereka masuk dengan nilai 6, kemudian keluar dengan nilai 8, outputnya 8, bagi saya suatu kebanggaan. Saya berada di lingkungan orang-orang yang tidak mampu dari segi ekonomi. Di antara orang-orang itu saya punya satu siswa pada saat namanya Muhammad Ridwan. Dia ini seorang yatim piatu yang dari kecil jadi tinggal bersama orang-orang yang mengasihi, yang mau menampung dia, sampai dia akhirnya masuk ke Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Utan. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah lulusan dari Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Utan. Saya mendapatkan banyak inspirasi dari salah satu guru saya, yaitu Ibu Ratna. Saya hampir tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang sarjana, dan sampai sekarang saya menempuh S2 di Malaysia dan sedang mempersiapkan studi S3 di salah satu universitas di Amerika. Saya nyaris tidak bisa merasakan indahnya bangku perkuliahan kalau tidak saya didampingi dan dibina dan ditemukan oleh salah satu guru saya, yaitu Ibu Ratna, yang mendukung saya sekarang berafiliasi sebagai asisten peneliti untuk pengembangan bisnis di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau BRIN, Badan Riset Nasional. Muhammad Ridwan ini sudah menyelesaikan S2-nya di Malaysia dan sekarang insya Allah lagi mempersiapkan diri untuk mengambil S3-nya di Amerika. Lewat madrasah kami, anak ini alhamdulillah bisa berhasil. Ini beberapa tahun yang lalu sudah bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta. Cerita kedua tentang seorang siswa, tapi bukan merupakan siswa saya. Dia itu sekolah di tempat lain, kemudian tapi dia itu selalu datang kepada saya, "Bu, bagaimana saya bisa sekolah karena ibu saya, bapak saya tidak mampu." Dengan bantuan teman-teman yang ada dan juga anak ini mendapat beasiswa. Setelah lulus dari S1-nya, si anak ini namanya Dedet Septian Anugrah. Ibu saya kepingin mengambil S2. Cari nak, buka internet, cari di Google, banyak beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh luar negeri atau juga pemerintah. Akhirnya dia juga mendapatkan beasiswa penuh untuk mengambil S2-nya di Australia. Dan sekarang dia sudah menjadi dosen di Universitas Cendrawasih, Papua. Kemudian cerita ketiga, saya merasa ini cerita yang paling unik dan mungkin
terharu juga bagi saya. Maaf kepada rekan-rekan guru yang lain barangkali, karena madrasah kami adalah madrasah swasta yang sebenarnya anak saya itu bisa masuk ke sekolah yang dia mau, sekolah favoritnya, ke SMA negeri atau kemanapun. Tapi saya mengatakan kepada anak saya, "Nak, kenapa kamu harus sekolah ke jauh-jauh ke tempat lain? Toh ada ibu, ada mama yang mengajar di sana. Anak orang ibu bisa ajarkan, kenapa kok anak ibu tidak ajarkan?" Akhirnya alhamdulillah anaklah di madrasah tempat saya mengajar. Beberapa prestasi yang bisa diraih oleh Madrasah Aliyah. Anak saya bernama Asya Nadia Firdausi. Jadi dia itu juga yang mengikuti menjuarai lomba bahasa daerah yang diadakan oleh kantor bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Asya Nadia Firdausi atau sama rekan-rekannya pada saat itu berangkat ke Jakarta untuk kegiatan pertikaian nasional yang mengharumkan nama madrasah di tingkat kabupaten juga. Ada yang namanya My Parlemen, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Di Duta Pendidikan juga yang diadakan oleh Paguyuban Putri Pendidikan di Nusa Tenggara Barat, juga dia masuk 5 besar dan meraih prestasi sebagai putri berbakat. Kemudian puncaknya yang Allah berikan nikmat atau anugerah kepada saya, si anak ini kemudian ikut tes di sekolah kedinasan di Malang, namanya itu Politeknik Pertanian Pembangunan Malang, dan alhamdulillah lulus di sana dengan jalur prestasi. Dan keberhasilan seorang anak itu bukan dilihat dari di mana dia sekolah, tapi siapa yang sekolah di situ. Sebagai seorang guru honorer, saya tidak pernah mempermasalahkan atau mempertanyakan apa dan berapa yang sekolah atau madrasah saya bisa berikan kepada saya. Tetapi yang saya dalam hati saya, apa yang bisa saya perbuat, saya berikan untuk madrasah saya. Jika madrasah saya senang, jika madrasah saya maju, dan anak-anak saya bahagia, alhamdulillah saya juga bahagia.